Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli surin wa ma'mul. Salahi sya'ni zahiran wa batinan. Wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Dan juga enggak bosan-bosan kita berdoa, mudah-mudahan ini corona cepat berlalu. Ya, ternyata makin banyak ini ya di RW 1 ya, di sini juga di Bumi Daya ada juga yang pada positif. Ya, mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara, Allah jaga kita semuanya biar pada sehat dan wabah ini cepat Allah angkat dari muka bumi, khususnya dari negeri kita, dari kampung kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala al-jam'u bisababil matari wa yajuzu lil muqimina ayajma'u baina zuhri wal asri awil maghribi wal isya'i fi waqtil ula minhuma ay jam'at taqdimi bisababil matori bisyarti ayyusalluhuma fi jama'atin bil masjidi aw nahwihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa beraktivitas, bersilaturahim. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta istiqomah dalam kebaikan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bu? Saya pikir sepi nih pada liburan akhir tahun gitu ya, liburan. Takut ya? Tapi ada yang udah pulang habis liburan, saya dianterin oleh-olehnya gitu. Alhamdulillah. Lanjut ya Bu, bacaan kita halaman 44 ya. Ada ya? Jadi bicara tentang sholat ya, sholat jama nih ya kan. Sholat jama itu sebabnya 3. Yang pertama safar ya, kemarin udah kita bahas tentang safar. Itu kalau lagi safar boleh jama takdim atau jama takhir ya. Ternyata sebab sholat jama bukan hanya lagi perjalanan doang. Ada juga yang kagak kemana-mana sholat jama, boleh nggak? Boleh. Ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Qala Malikun aradhalika kana fi matorin. Jadi Rasulullah itu pernah sholat zuhur sama asar digabung, maghrib sama isya digabung, tapi bukan dalam keadaan khauf atau bukan dalam keadaan safar ketika itu. Ya, qala Malikun, berkata Malik, aradhalika, aku melihat hal itu apa? Kana fi matorin, itu dalam keadaan hujan. Jadi dibolehkan kita menjamak sholat ketika hujan. Wah enak dong, gitu. Tapi ada syaratnya. Di sini disebutkan. Jadi jamak sholat itu sebab hujan. Wa yajuzu lil mukimina, dibolehkan bagi orang yang mukim, yang nggak kemana-mana maksudnya. Kalau kemarin kan bicara sholat jamak adalah ketika dalam keadaan safar. Dan safarnya ada syarat, sampai berapa? 2 marhalah. Dalam mazhab Syafi'i minimal banget kira-kira 85 kilo. Kalau perjalanan kita udah sampai kepada jarak 85 kilo minimal, itu boleh kita dalam safar kita menjamak sholat. Tapi ini kan nggak kemana-mana dia. Boleh nggak? Wa yajuzu lil mukimin, dibolehkan bagi orang yang mukim, yang enggak kemana-mana itu. Ayyajma'u bainaz zuhri wal asri, yakni menggabungkan mereka itu salat zuhur dengan asar. Awil maghrib wal isya, atau maghrib sama isya digabung. Fi waktil ula minhuma ay jammat takdim. Jadi dibolehkan juga di waktu yang pertama di antara keduanya itu, maghrib isya atau zuhur asar, itu hanya boleh jamaknya jamak takdim saja, nggak boleh jamak takhir. Kalau sababnya gara-gara safar boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tapi kalau dia itu sebabnya karena hujan, maka hanya boleh jamak takdim saja. Bisa babil motor, karena disebabkan hujan, bisyarti, dengan syarat ayyusolluha fi jama'atin, kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholat dewek nggak boleh, sendirian
nggak bisa. Dan juga sholatnya di mana? Bil masjidi au nahwihi. Di mana? Di masjid atau yang sejenisnya dengan itu. Dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola atau di surau. Kalau di rumah bagaimana sendirian? Hujan, kagak boleh menjamak sholat. Jadi dibolehkan menjamak sholat itu kalau kita ngerjainnya di mana? Di masjid dan juga secara berjamaah, dan juga jamaknya jamak takdim bukan jamak takhir gitu. Jadi nggak boleh tuh. Lalu bagaimana keadaannya? Kira-kira wujudul mator indal ihrami bil ula. Adanya hujan itu ketika dia takbiratul ihram bil ula, di sholat yang pertama. Karena ada kekhawatiran ntar, gitu ya. Khawatirnya apa? Hakikatnya dia nggak bisa balik lagi untuk sholat berjamaah secara bersama-sama. Karena hujan yang terlalu apa? Deras, terlalu banyak. Dan juga jarak antara dia sama masjid itu agak jauh begitu. Jadi kalau misalkan tibang gerimis di rumah lagi sendirian, wah hujan nih, kemarin katanya kalau hujan boleh menjamaah, jamaah aja zuhur sama asar, PA nggak bisa gitu ya. Jadi ada syarat. Nah kalau sakit gimana? Boleh nggak? Boleh tuh. Jadi sebetulnya bicara sakit ketika menjamak sholat ini memang ada khilafiyah sebetulnya. Ada di sana disebutkan la yajuzu al jam'u lil marid takdiman wa ta'khiran alal mu'tamadi fil madhab. Wahtarul Imamun Nawawi wa ghairuhu jawazuhu. Ya, Imam Nawawi dan beberapa ulama lain ada yang membolehkan menjamak sholat ketika dia sakit gitu. Kira-kira bagaimana nih keadaan sakitnya? Dhabitul marad al-mubih lil jam'i. Kira-kira batasan sakit yang dibolehkan untuk menjamak sholat kayak apa? Antal haqqahu masyaqqatun syadidatun. Dia dapat penyakit yang berat. Berat nih penyakitnya. Idza shalla kulla sholatin fi waqtiha. Jikalau dia sholat di setiap waktu sholat, maka akan terasa berat bagi dirinya. Jangankan 2 sholat, itu ya, 1 sholat aja dia perjuangannya sangat berat sekali untuk melaksanakan sholat. Jadi apa? Masyaqqatun syadidatun, penyakitnya yang berat itu. Jadi dibolehkan jikalau dia itu sakit, tapi dalam keadaan sakit yang berat. Kalau tibang ampek bagaimana? Boleh. Ampek dikit kan begitu. Ah, ini kan katanya sakit boleh jamak katanya. Zuhur sama asar. Tibang apa? Bengek. Nggak boleh. Kecuali memang masyaqqatun syadidatun, penyakitnya berat. Misalkan ini di waktu sholat yang pertama, sholat zuhur, nggak kuat tuh, berat sekali. Karena masyaqqatun syadidah. Tapi di waktu asar dia romannya apa? Ya, romana udah cedangan dikit gitu, dia sholat, dia jamak tuh sholat zuhurnya tadi. Boleh nggak? Boleh. Itu sebutannya kalau ada masyaqqatun syadidatun, ada penyakit yang terasa sangat berat sekali itu. Atau ada yang menyebutkan operasi, ya. Ada orang yang diapain? Dia operasi. Waktu operasinya jam berapa misalkan? Misalkan ba'da zuhur operasi. Ntar asar masih operasi tuh sampai dia tidak mendapati waktu sholat asar. Boleh nggak? Ya, sebagian ulama ini menyatakan boleh untuk dijamak sholatnya karena ada ilatnya, ada sebabnya. Kan ada operasi yang lumayan lama gitu ya, itu dibedel, keluarin dulu, kan itu kan lama juga itu ya. Cuman kalau operasi yang ringan biasanya kan cepet kan gitu. Nah ini jadi ternyata sholat jamak itu bukan hanya ketika safar, sebabnya juga bisa dengan sebab hujan atau sebab sakit, gitu ya. Hikmatu qasris sholati wa jam'iha. Apa sih hikmahnya sholat itu dikosor dan dijamak? Dibolehkan kosor dan jamak. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil
dari sholat jamak dan qashar. Inna dinal islami huwa dinul yusri warifki. Nah, sesungguhnya agama Islam itu agama yang apa? Yusri, yang mudah, ya, warifki, dan penuh dengan kasih sayang. Jadi kagak ngeberatin gitu ya. Jadi agama Islam tidak pernah memberatkan kepada umatnya. Wa ayatu dzalika, tanda-tanda bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah dan penuh dengan kasih sayang, annahu abaha lil musafiri, yakni sesungguhnya dibolehkan bagi orang yang musafir itu ayyusolliya sholata dzatar rokaatil arba'i rokaataini, yakni dibolehkan dia sholat yang keadaan sholatnya itu 4 rakaat jadi 2 rakaat tuh, liyakuna dzalika ashala alaih. Ini dalam rangka apa? Yang demikian itu memudahkan atasnya. Ini bukti bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah, yang ringan. Yang bikin berat apanya? Nafsunya. Gitu ya, nafsu kita yang bikin berat. Padahal udah luar biasa itu Islam, ada hakikat sholat jamak dan qashar. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh menjamak dan mengqasharnya itu sholat. Kama annahu abahalahu ayyajma'a baina sholataini fi waqtin wahidin minhuma. Begitu juga ketika kita dibolehkan untuk menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu di antara kedua sholat itu, yaitu zuhur, asar, atau maghrib dengan isya. Walam yaktafi bidzalika, dan juga nggak cukup hanya dengan demikian itu saja, bal abaha aidon, bahkan dibolehkan juga lil mukimi, bagi orang-orang yang mukim, yang bukan dalam keadaan safar, ayyajma'a bainas sholataini fi waqtil ula, yakni menggabungkan 2 salat di waktu yang pertama, minhuma idza kana fi waqtil matar, jikalau dalam keadaan hujan. Ini salah satu bukti agama Islam adalah agama yang mudah, yang kagak bikin susah. Qala Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita nggak mungkin diapain? Dikasih beban yang hakikatnya kita kagak sanggup mikul. Udah pasti Allah itu maha tahu, nggak mungkin memberikan satu beban kepada manusia yang hakikatnya manusia itu nggak bisa mikul. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin, dan juga nggak dijadikan di dalam agama itu hal-hal yang bikin apa? Berat. Nggak ada yang berat. Yang bikin berat, yang bikin segen apanya? Nafsu kita. Kita nggak ada yang berat tuh. Sholat 5 waktu berat nggak? Enggak. Justru itu udah luar biasa ya. Ya kalau nurutin pertama Isra Mi'raj 50 waktu, tapi jadi 5 waktu. Nah, ternyata kalau misalkan kita mengingat bahwasanya dalam hal syariat agama ada yang berat sama kita, kita lihat ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Gak ada yang berat. Jadi gak mungkin kita mikul beban yang hakikatnya bukan kadar kita gitu. Kita suruh mikul 200 kilo gak kuat. Tapi hakikatnya sebetulnya Allah nggak ngasih kita beban yang lebih daripada kemampuan kita. Allah tega amat ya awasnya. Bukan. Justru kitanya yang apa? Nafsu kita yang mendorong kita dalam rangka kurang bersyukur dan kagak sabar tuh. Jadi itu justru agama udah banyak kemudahan sama kita ya. Nah, kayak wudhu kagak ada air, suruh ngapain? Tayamum. Itu kan kemudahan buat kita. Ya, tapi kitanya aja emang dasar kurang syukurnya gitu. Jadi hikmah daripada mengqashar sholat itu dan menjamak sholat itu adalah bagian penunjukan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang yusrun, yang mudah, yang ringan, yang tidak memberatkan kita. Gitu ya. Kita lanjut. Al janazatu
jenazah nih. Bicara tentang jenazah. Itu meliwatin aja apa babnya, iseng kita ngomongin mati. Aduh. Sebut aja ya, nggak apa-apa. Jenazah nih, al-janazah. Jadi berkenaan dengan jenazah, sebelumnya ya Bu, rangkaian nih. Kan orang sebelum jadi jenazah ya masih hidup dia. Tapi ada adab ini. Sebetulnya ada kesunahan gitu. Ketika kita ngadepin jenazah. Wa yustahabbu dzikrul maut biqalbihi. Ada kesunahan untuk mengingat kematian di dalam hatinya. Wal istidadu bitaubati, dan senantiasa mempersiapkan diri dengan bertaubat. Wal maridu aula bil wasiyati tahsini dhannihi billahi. Nah, ini dalam hal ini kita sakit itu jadi apa? Permulaan itu ya, daripada hakikatnya ya walaupun orang mati itu bisa jadi nggak ada sakitnya, tapi kan itu jadi sabab. Nah, jadi kita ingat tuh yang model begitu. Tapi dalam keadaan sakit, wa yukrahu tamannil mauti bila khaufi fitnatin fiddin. Tapi dimakruhkan tuh. Bahkan ada yang mengharamkan kalau kita lagi sakit ngarepin mati. Nggak boleh. Lagi sakit nih, ya Allah, nggak enak banget ini mati kali ya, enak. Nah, jangan, nggak boleh. Jadi kalau lagi sakit jangan ngarepin mati. Justru kalau lagi sakit ngarepin apa? Sembuh. Ada orang sakit mati aja kali ya. Gitu. Ada itu. Saya pernah ketemu ada orang sakit padahal meriang doang. Masuk angin mati kali ya. Ya Allah. Emang dia pikir mati enak kali ya. Jadi nggak boleh. Dilarang tuh dalam agama. Yang boleh begini. Boleh juga nih dalam sakit dia berdoa, ya Allah, kalau hidup itu lebih baik buat saya, maka panjangkanlah umur saya. Tapi kalau ternyata hidup itu tidak lebih baik dan ternyata kematian itu lebih baik buat saya, maka matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Boleh kalau begitu doanya. Tapi kalau ya Allah mati aja mati kan begitu, nggak boleh tuh. Dosa besar itu ya, mengharapkan kematian, makanya dilarang tuh. Nah, nanti kita kalau ngadepin orang nih, ngadepin orang yang keadaan muhtador. Apa muhtador? Orang yang menghadapi sakaratul maut. Ya, ada orang yang menghadapi sakaratul maut. Ya. Salah satunya adalah yudja'u al-muhtador ala jambihil aiman ilal kiblah. Fa in ta'adzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmusahu lil kiblah. Jadi kalau ada orang yang sakaratul maut itu dibaringkan. Kemana madepnya? Itu ala jambihil aiman ilal kiblah. Sebelah kanan itu adanya di arah kiblat. Berarti mujur ngalor ya. Ya, palanya di mana? Dibelor, kakinya dibudik tuh, dimujurin ke sono tuh kalau dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kalau mujur ngetan boleh nggak? Wa in ta'adzara, jikalau ada uzur, ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmasuhu lil kiblah. Boleh juga ke sono. Ya, mujur sono, palanya dibeletan, kakinya dibelebek bukulon. Tapi kalau palanya dibeletan, diapain? Palanya agak diangkat sedikit, diganjel gitu. Seperti orang yang dalam keadaan sholat berbaring. Ya, sholat berbaring kan begitu. Jadi jangan diributin ya. Besok kan ada orang yang masih suka ngeributin. Kalau ada orang ini dimujurin sono, mujur sono gitu ya. Bahkan ada yang ribut ketika udah mati tuh. Udah meninggal lalu disemayamkan dia, ada yang ribut ini mujur ngalor apa mujur ngetan kan gitu. Pada ribut tuh. Saya pernah juga waktu ada di Cinere ada yang meninggal ya, saya datang itu lagi ribut. Saya tanya ini lagi ngeributin apa? Saya kira lagi ngeributin warisan. Katanya lagi ngeributin apa? Ini madepnya nih, salah nih katanya. Siapa yang ngajarin nih kesini? Madepnya ke sono. Saya bilang itu dua-duanya benar, karena dalam fikih juga disebutkan dibolehkan dia untuk ngapain? Yudja'ul muhtadar ala jambihil aiman ilal kiblah. Ya, perutnya sebelah yang kanan itu ada di arah kiblat, berarti kan palanya di sono. Lalu boleh juga tuh
Fa in ta'adzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmasuhu lil qiblah. Ulqiya itu kan diapain? Dibaringkan. Ya. Tapi kepalanya ada di sebelah timur, lalu mengarah ke arah kiblat. Udah begitu, boleh aja. Sekarang mah kan bebas aja ya. Asal jangan didiriin aja tuh mayat. Kan begitu. Iya, maksudnya dalam hal-hal perkara yang begitu jangan diributin, apalagi ada mayit kan gitu. Jangan. Jadi ternyata dua-duanya boleh. Nah sekarang kalau kita yang rumah sempit, kalau dimadepin sono jadi susah, terus dimadepin sono boleh nggak? Ya boleh aja. Dua-duanya boleh. Dalam keadaan sakaratul maut juga begitu, mau ke sono boleh, mau ke sono juga boleh. Yang jangan ditengkurubin, jangan. Mau ditengkurubin itu jangan. Dan juga ini ada kesunahan ya Bu. Sunahan nih. Ayyulaqqana syahadah. Jadi kita yang masih hidup kalau ngadepin orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu ayyulaqqana syahadah, ngajarin bersyahadat. Wahya la ilaha illallahu faqat. La ilaha illallah doang, la ilaha illallah. Kecuali nih illa in kana kafiron, jikalau yang sakaratul maut orang kafir. Fayulaqqanu asyhadataini, maka ditalkinkanlah dia dengan bersyahadat. Boleh tuh. Misalkan nih ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut orang kafir, saudaranya nggak ada, dia tinggal sendiri tuh, lalu kita yang pada ngurusin dia dalam keadaan sakaratul maut. Boleh tuh diajarin apa? Syahadat. Kalau dia bisa nyebut, cakep bener. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah, udah bersyahadat, udah beriman tuh boleh. Ya, tapi kalau ada keluarganya jangan. Ada orang kafir keluarganya ada, kita ajarin asyhadu alla, itu kita ditabok keluarganya, nggak boleh, jangan. Gitu. Tapi kalau kita nih, saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, ngapain? Ayyulaqqana, ditalkin, ngajarin tuh la ilaha illallah birifkin, dengan lembut, wala yulahu alaihi, dan juga jangan apa? Jangan putus asa. Kita udah ngajarin la ilaha, masih susah juga. Bodoh amat dah, mau mati lu kata gue. Jangan, nggak boleh ya. Dan gitu. Jadi la yamillu gitu. Jadi kalau misalkan dia ngajarin talqin, akan tetapi misalkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu romannya kagak mau nyebut juga, biarin terus aja kita mah la ilaha illallah wala yuqalu lahu kul. Jangan mengatakan kepada dia kul, katakan jangan. Kita mengapa? Kalau ada orang yang sakaratul maut, kita berbisik saja la ilaha illallah, zikir buat kita. Ketika dia dengar, mudah-mudahan dia ngikutin. Jangan nyebut, ayo nyebut, nggak boleh, jangan. Kan kita suka begitu ya, nyebut nyebut, jangan. Tugas kita hanya apa? Yulak, karena itu mentalkin itu ngapain? La ilaha illallah. Udah begitu aja terus, ulang-ulang aja terus, ulang-ulang aja terus gitu. Dengan apa? Dengan birifkin, dengan lembut. Jangan teriak, di kupingnya diteriak kalau gitu. Ada juga, ayo nyebut Pak, Bu, nyebut kan gitu. But. Dan begitu ntar dia begitu lagi. Terus nyebut, but. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita suka salah tuh mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Bukan ayo nyebut, enggak. Kitanya ngapain? Zikir la ilaha illallah, lalu diperdengarkan ke telinganya dengan lembut. Nah itu nanti dengan sendirinya dia akan ngikutin apa yang kita ajarkan tuh. Atau juga sunahnya apa? Ayyaqra'a indahu suratai Yasin war-Ra'du. Nah, sunah tuh kalau ada orang yang dalam keadaan sakit, yang muhtador, ai huwa man hadarahul maut wa lam yamut, kira-kira dia akan menghadapi kematian tapi belum mati, berarti dalam keadaan apa? Sakaratul maut, disunahkan baca surah Yasin atau surah Ar-Ra'du. Adapun surah yang lain bagaimana? Ya boleh aja. Tapi ini kata ulama ada keutamaan surah Yasin sama surah Ar-Ra'du.
Lalu ada yang nanya, itu kenapa harus Yasin? Kenapa harus Ar-Ra'du? Wal hikmatu min qiraati Yasin. Adapun hikmah baca surah Yasin, karena surah Yasin itu istimaluha ala ahwalil qiyamah. Surat Yasin itu ada di dalamnya bercerita tentang hal ihwal kiamat, wa ahwaliha, dan juga hal-hal yang sifatnya apa? Menakutkan tuh, perihal kiamat. Wa taghayyurud dunya wa zawaluha, dan juga perubahan dunia dan keadaan perubahan yang ada di dalamnya. Wa na'imul jannah wa adzabu jahannam, dan juga dalam surah Yasin ada cerita tentang kenikmatan surga dan siksa neraka. Fayatadzakkaru bi qiraatiha tilkal ahwal mujibatil litsabat. Nah, ini maka jadi peringatan ya ketika kita baca itu. Tuh, makanya baca surah Yasin tuh. Boleh surah Yasin atau surah Ar-Ra'du ya, karena dua surah itu mengandung unsur apa tadi? Yaitu tadi cerita tentang akhirat, tentang hari kiamat, ya, cerita tentang dunia, cerita tentang kenikmatan surga dan azab neraka. Tuh boleh. Jadi dibacain Yasin tuh. Jadi kalau dalam keadaan sakaratul maut baca Quran, baca Yasin atau baca surah Ar-Ra'du. Yang lain boleh nggak? Boleh aja. Al-Quran misalnya dia mau hatamin Quran, baca surah-surah yang lain baca, boleh. Asal jangan surat tanah. Kalau orang sakaratul maut dibacain surat tanah, Mbak ini belabetan batasnya sampai mana ini katanya? Batiannya sampai mana batian ini belabetan? Wah, parah itu mah ya. Kalau babanya lagi sakaratul maut dikeluarin surat tanah. Dan juga ayyuhassana dhannuhu billahi wa yuraghabu fit taubati wa kitabatil wasiyah. Nah, membaguskan kita ya, berhusnuzon kita kepada Allah tuh. Jadi kalau ada orang sakaratul maut kita husnuzon tuh sama Allah. Itu hakikatnya mudah-mudahan harapan besarnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah, bertaubat kepada Allah. Atau ketika ada wasiat boleh ditulis tuh wa kitabatil wasiyah ya, menulis wasiatnya ya. Ada orang yang ketika sakaratul maut itu berpesan ada kan gitu. Jadi ketika dia berwasiat, hakikatnya wasiatnya itu tidak melanggar syariat ya, nanti dilaksanain tuh wasiatnya gitu. Tong nanti kalau gua udah kagak ada, tolong itu ruko yang di depan jangan dijual katanya. Emang apa, Pak? Punya orang kan dulu. Wasiat tuh boleh ya. Jadi hakikatnya ke dalam keadaan sakaratul maut itu diapain? Talqin. Jangan dibilang nyebut jangan. Kita mah berbisik aja. La ilaha illallah terus, tapi jangan bosen. Jangan bosen, susah banget gitu. Meninggal kagak nyebut-nyebut ya Pak gitu. Kita tugas kita hanya mentalkin gitu ya. Nah, terus kalau udah mati bagaimana? Gitu ya. Kan kita tadi dalam keadaan sakaratul maut. Lalu ketika dalam keadaan sakaratul maut kita bimbing dia dengan talqin, lalu apa? Meninggal. Ya, bisa meninggal itu. Mayusannu ba'da mautihi, adapun apa-apa yang disunahkan ketika dia sudah meninggal dunia, wa qabla guslihi ini. Tapi belum dimandiin. Ya kan biasanya ada orang meninggal enggak langsung dimandikan, masih disemayamkan dulu tuh. Itu ba'da mautihi. Dan ini pun ketika dia meninggal dunia ai ba'da tahaqquqi mautihi. Udah dipastikan kalau dia itu betul-betul mati. Wa dzalika bi alamati kastirkha'i qadami. Jadi orang mati itu ya udah kakinya apa? Dingin ya. Dan juga kulit mukanya itu udah pucat ya, udah emang darahnya nggak ada kan gitu. Itu udah benar-benar dipastikan udah meninggal dunia, lalu dia belum dimandikan, apa? Tagmidu ainahu, tutup matanya tuh. Kan ada orang yang meninggal apa? Matanya masih apa? Terbuka. Diusap gitu ya, tagmidu ainahu, tutup matanya. Lalu syaddu lahyaihi bi isabatin aridatin. Ikat. Apanya ikat? Nih, lahyaihi bi isabatin aridatin. Janggutnya ya, kan gitu. Yarbituha fawqa ra'sihi.
ya mengikat kepada kepalanya. Kadang ada orang yang meninggal mulutnya apa? Terbuka gitu. Sini. Kan ikat ya. Udah iseng juga kalau ada orang hidup diikat gini gitu. Kayak orang mati lu katanya gitu. Ikat tuh. Tapi ngikutnya jangan muatan kenceng kan gitu. Pakai yang lembut itu. Jangan sampai apa? Terbuka aja. Dan juga talyinu mafasilihi. Ya, dilembutkan apanya? Tulang-tulang itu. Bahkan walau biduhnin, dibolehkan sekalipun pakai minyak tuh. Misalkan dalam keadaan dia meninggal tangannya kagak apa? Nggak lurus gitu ya. Itu boleh diapain? Talyinu mafasil. Dia apa yang dilembutkan itu apanya? Tulang-tulangnya itu. Kalau masih bisa diurut, dilurusin, boleh. Pakai minyak itu pelan-pelan dan dipaksa. Kan ada orang meninggal ya, kakinya nekuk aja gitu ya. Nah, itu di pelan-pelan itu diurut. Biduhnin dengan minyak boleh. Lama-lama bisa dia dengan sabar gitu. Asal jangan dipaksa. Ada orang tangannya begini meninggal ditarik brutek, aduh, copot entar tangannya itu. Dan juga disunahkan naz'u thiyabi mautihi. Ya, dibuka tuh pakaiannya. Ketika dia meninggal dia pakai baju apa dibuka dulu. Wa satruhu bi tsaubin khafif, tapi tetap ditutupin dengan pakaian yang ringan lah, yang gampang. Ya kalau dia misalkan meninggal pakai baju apa? Daster ya, daster ganti tuh, buka. Atau dia pakai baju habis pulang kondangan, ya masih ada rumbe-rumbenya, merilik-merilik gitu. Ganti ya sama baju yang ringan untuk ditutupnya biasa aja gitu. Dan juga wad'uhu ala saririn, ya letakkan di tempat yang rata itu, tempat tidur atau di mana tuh ditaruh tuh. Jangan ditaruh di semari. Semari direbahin. Yustaqbalu bihil kiblah kal muhtador. Diarahkan ke arah kiblat seperti ketika dia dalam keadaan sakaratul maut tadi. Dalam keadaan sakaratul maut bagaimana? Boleh mujur ngalor, boleh mujur ngetan, udah bebas aja boleh. Jadi sekarang kalau masih ada yang ngeributin orang meninggal itu harus dibaringkannya madhab kemana, lalu dia masih ribut, ya bisa jadi dia keterangan ini belum baca gitu ya. Itu ternyata boleh aja, nggak apa-apa. Itu. Lalu yudha'u ala batnihi syai'un tsaqilun, ya. Ditaruh di atas perutnya itu sesuatu yang agak berat. Maksudnya untuk apa? Keluarin kotoran yang masih ada sisa-sisa itu. Ya, tapi jangan mentang-mentang berat ditaruhin batu sekali ya, enggak. Maksudnya agak ditekan sedikit gitu. Agar supaya apa? Ya, ada sisa-sisa apa itu air, kotoran, apa yang sebagainya. Dan juga ad-du'a'u lil mayyit, doain si mayit itu bisabati wal maghfirah gitu. Dengan meminta ketetapan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yubadaru bi bara'ati zimmatihi wa infadi wasiyatihi wal i'lami bi mautih. Dan juga dengan sigrah ngapain? Kalau misalkan dia betul-betul udah meninggal, lalu misalkan ada janji atau ada hutang dan lain sebagainya, itu harus sigrah tuh sebetulnya. Wal i'lami bi mautih, dan juga pemberitahuan tentang kematiannya. Ya, kita kan suka disiarin tuh yang orang meninggal biar tahu gitu, i'lam, sehingga apa? Ada doa dari saudara-saudaranya tuh. Lalu al-mubadarah bitajhizihi, segera untuk ngurus. Ya, dimulai dengan apa? Mandi dulu, gitu ya. Dimulai dengan mandi itu. Awal mulanya yang mengurus jenazah adalah dimandikan. Ya. Jadi idza mata ahadun minal muslimin ufturidu 'alal bakin fardhu kifayatin. Jadi kalau ada mati seseorang, maka hakikatnya ufturidu, diwajibkan kita 'alal bakin, atas yang lainnya, fardhu kifayatin, yang hukumnya adalah fardu kifayah bukan fardu ain. Arba'atu asya', ada 4 hal itu. Jadi kalau yang meninggal itu adalah muslim, ada kewajiban kita tuh, wajib kifayah namanya. Jadi bukan sunnah, wajib hukumnya, tapi kifayah.
bukan ain. Kalau kifayah berarti ketika yang lain sudah melakukan, yang lainnya tidak dosa, artinya udah gugur dengan yang melakukan tadi. Apa yang pertama? Ghusluhu, mandiin. Yang kedua takfin, mengkafankan. Yang ketiga as-salatu alaih, mensolatkan atasnya. Yang keempat dafnuhu, ya ini menguburkan. Itu ghusl. Yang pertama ghusluhu tuh, mandiin. Ghuslul mayit. Kenapa mayit mesti dimandiin? Karena nggak bisa mandi sendiri. Kalau bisa mandi sendiri orang pada kabur. Ada hal-hal yang wajib untuk mandi, salah satunya adalah mati itu. Wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidah. Adapun sedikitnya mandi jenazah itu adalah dengan apa? Ta'mimu badanihi, meratakan seluruh badannya itu bil ma'i, dengan menggunakan air, marratan wahidatan, sekali aja cukup. Paling sedikit tuh. Artinya kalau air itu sudah merata ke seluruh tubuh si mayit, itu udah cukup mandiin mayit begitu. Tapi wa akmaluhu, sesempurnanya mandiin mayit itu ayyakuna thalatha marratin, yakni dengan 3 kali. Urutan yang pertama bisabunin au nahwi, ya pakai sabun atau yang sejenisnya. Yang kedua bima'in qarahin ghairi makhlutin, dengan air yang murni. Yang ketiga bikafurin, dengan air kapur barus. 3 kali tuh. Memang harus dengan apa? Ya dengan air yang hakikatnya dicampurkan dengan sabun biar bersih gitu ya. Nanti kalau orang yang wajib dimandikan itu siapa? Orang Islam. Wajib tuh hukumnya. Yang kagak mati syahid ketika berperang melawan orang-orang kafir, itu wajib hukumnya dimandiin. Dan juga wa ghairi siktil ladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamin, dan bukan yang mati dalam keadaan ghairi sikti, belum ada tanda-tanda kehidupan, dan juga belum ada sampai usia 4 bulan, karena belum ada ruhnya. Jadi kalau ada orang keguguran keluar gitu ya, sedangkan belum ada tanda-tanda kehidupan karena memang belum ditiupkan ruh, itu tidak wajib untuk dimandikan. Tapi kalau memang dia udah keluar tapi dalam keadaan sudah ada tanda kehidupan lalu meninggal dia, maka itu wajib dimandiin gitu. Tapi kalau hanya belum ada tanda-tanda kehidupan tidak wajib. Lalu yang jaiz itu yang wajib dimandiin. Kalau yang boleh dimandiin siapa? Likafirin, orang kafir boleh kita mandiin. Ada orang kafir meninggal dimandiin, boleh. Itu boleh saja tapi tidak wajib. Kalau yang haram bagaimana? Li syahidil ma'rokah, ada orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, berperang melawan orang kafir lalu dia meninggal, itu haram untuk dimandiin. Kalau begitu dia hakikatnya tanpa dimandiin lagi. Kenapa? Semua yang ada di badannya itu menjadi saksi nanti di hari kiamat tuh. Jadi kalau kita wajib gak dimandiin? Wajib. Kan itu orang Islam yang meninggal itu wajib untuk dimandikan. Nah nanti ketika memandikan itu ada beberapa masalah yang harus dilakukan ketika mandiin. Itu apa? Ya guddul ghasilu wa man ma'ahu fil muktasal basaruhu wujuban an auratil mayyit. Jadi yang mandiin itu harus menutup matanya ketika melihat auratnya si mayit. Ya, tapi memang utamanya yang memandikan itu ya laki-laki adalah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gitu. Dan yang memandikan sebetulnya utamanya adalah ahli keluarganya. Cuman kan kadang-kadang ahli keluarganya apa? Nggak kuat. Ya, nggak kuat. Kalau tibang mandiin istilah kata mandikan itu kan yang penting meratakan air. Kalau udah ngeratain air udah jadi sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita apa? Nggak sampai hati, nggak kuat. Makanya minta tolong sama siapa? Amil namanya ya. Minta tolong dimandiin. Kita ngapain? Dampingin, bantuin juga itu anaknya. Itu boleh gitu ya. Dan juga disunnahkan itu ayyu'idda ina'an wasi'an, ya di tempat yang agak luas tuh ketika mandiin itu.
Ya kalau kita dulu mandiin pakai apa? Ya karena dulu sumur masih nimba gitu ya. Nimba nih. Lalu apa? Sediain air yang banyak gitu ya. Saya ingat gitu waktu masih kecil saya dulu kalau orang mandiin itu pasti udah nyediain air di bak-bak itu kan banyak ya. Kalau kita sekarang udah canggih, udah pakai apa? Selangnya udah pakai selang, pakai mesin steam. Gitu ya. Awis pada rontok orang pakai mesin. Ya pakai gitu. Jadi memang harusnya apa itu? Ada kesunahan di tempat yang agak luas dan juga menyiapkan apa namanya air. Itu yaghrufu bis-shaghir minal kabir ilal wasati gitu. Jadi diambil tuh air dengan apa? Dengan gayung. Itu yaghsiluhu bil mutawassit. Tapi wala ba'sa bil isti'anati binahwi khurtum. Kalau sekarang kan udah pakai apa? Selang. Dialirkan airnya itu. Kalau dulu emang pakai gayung. Dan juga gayungnya pakai batok. Itu ya. Saya ingat dulu waktu meninggal itu ya, kalau dulu memang kayaknya ada orang meninggal itu iseng dah muka kita. Udah gitu ngapa yang saya heran mah itu kalau orang habis mandiin gayungnya itu yang dari batok agak dibuang. Udah digantung di samping rumah. Asal kita mau pergi ngaji maghrib jangan lewat situ, ngapa? Ada gayung. Muter semua kamu. Ya Allah. Saya ingat dulu waktu meninggal Ma'asiyah ya Cing Siah deh. Rumahnya yang sekarang rumah Pak Rahman itu kan. Rumah dulu madep, sono madep mudik. Ya gitu kan asal mau pergi ngaji ya di sini pun Capi, pun Manggis. Memang masih kebon di situ ya. Lah iseng banget. Itu gayung bakal mandiin digantung di samping tempat kita lewat. Ya heran ngapa kagak dibuang sih itu dah. Takut itu iseng. Gedebongnya apalah gitu ya. Dulu mah begitu. Kalau sekarang mah kan udah ada tempatnya, baknya ya gitu. Dan juga mandiin pakai selang rapi gitu, aliran air juga ya. Karena dulu modelnya begitu. Emang harus nyiapin air yang banyak. Karena kan mandinya pakai air yang suci dan mensucikan juga kan gitu. Dan juga ada apa namanya kemakruhan nih. Kalau mandiin mayit itu yukrahu akhdhu syai'in min sya'ril mayit au zufurihi. Ada kemakruhan mandiin mayit itu mengambil sesuatu dari rambutnya atau kukunya atau yang lain sebagainya. Jangan, makruh. Ambilin gitu, jangan itu. Dan juga apa namanya? Ada kesunahan kalau misalkan kita enggak mandiin sendiri keluarga, misalkan yang memandikan adalah orang lain, yusanu ayyakunal ghasilu aminan. Fa in ra'a khairan dzakarahu au diddahu satarahu. Kita yakin orang yang memandikan itulah orang yang aminan, orang yang terpercaya. Jadi jikalau apa? Fa in ra'a khairan. Jikalau dia melihat kebaikan dari si mayit, maka dia ceritain. Boleh enggak? Boleh. Justru apa? Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang sudah meninggal. Boleh itu. Jadi di sini sebutkan fa in ra'a khairan fadzakarahu. Jadi kalau dia melihat kebaikan maka apa? Ceritain. Begitu juga sebaliknya audiddahu satarahu, atau sebaliknya kalau dia melihat keburukan maka apa? Satarahu, tutupin. Itu. Makanya orang-orang yang apa? Yang menjadi amil, orang-orang yang mengurus jenazah, yang memandikan mayit itu adalah orang yang aminan, yang thiqah ya. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Jadi kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan aib, haram hukumnya itu diungkap. Nggak boleh itu. Itu tukang mandiin lemes. Nggak boleh, dia nggak sah gitu. Nggak boleh dia jadi tukang mandiin tuh. Habis mandiin dia cerita. Bau bener katanya. Lah, nggak boleh tuh. Dosa dia. Justru malah perintahnya adalah udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan si mayit gitu. Kan menyebutkan kebaikan si mayit bisa jadi apanya? Tingkah lakunya, semasa hidupnya, sikap dan sebagainya. Bisa jadi juga kebaikan si mayit berkenaan dengan apanya? Ketika berkenaan dengan fisiknya. Apa? Jenazahnya wangi, gitu, harum. Juga apa?
senyum kan gitu. Boleh disebutkan gitu. Jadi memang yang mandiin itu harusnya apa? Yang aminan, itu yang terpercaya, yang jujur, yang thiqah. Khawatir ya akan ada apa namanya? Ada hal-hal yang kurang baik lalu diapain? Diceritakan. Walaupun bicara pengalaman pasti ya. Orang yang memandikan jenazah itu punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Akan tetapi pengalaman itu bukan untuk diungkap gitu ya. Kalau berkenaan dengan hal-hal yang buruk. Tapi kalau hal-hal yang baik boleh itu diceritain gitu ya. Ada yang baik. Jadi buat iktibar buat kita, buat pelajaran gitu. Ini jenazahnya wangi, jenazahnya harum, senyum kan gitu. Kita ingat, oh iya dia mah emang masih hidupnya juga luar biasa. Kan jadi iktibar buat kita ya. Kita jadi introspeksi. Kita kira-kira bisa nggak mati nanti dalam keadaan yang begitu? Itu khawatir kita mati kerubutin laler. Nah, inilah. Jadi hakikatnya yang mandiin itu mesti apa? Orang yang terpercaya. Nah, ini yang paling utama ya al-aula fil ghuslir rajuli ar-rijalu. Yang memandikan laki-laki adalah orang laki-laki. Dan juga wal afqahu minhum muqaddamun. Orang yang memandikan itu orang yang lebih faham tentang hakikat syariat itu. Wa yajuzu ghuslu zauji lizaujati wal aksi. Boleh memandikan suami mandiin istri atau istri mandiin suami, boleh itu. Misalkan ada istrinya meninggal, ya, suaminya mandiin, boleh. Itu wal aksu atau sebaliknya, suaminya meninggal, istrinya ngikut mandiin, boleh. Itu ya, dalam fikih boleh. Kalau kita kan sekarang ya karena apa ya? Itu tadi nggak kuat, mentalnya udah nggak ngikut dah. Kan gitu. Jangan gitu ya. Nah, wa in idza ta'adzarul ghuslu li faqdil ma'i aw li tahari badanil mayyiti linahwi harakin yummi makadzalik. Jikalau ada udzur memandikan si mayit karena ketiadaan air, atau bisa jadi si mayitnya itu nggak boleh kena air, misalkan meninggal dalam keadaan terbakar. Kalau dimandiin pada tekopek semua itu kulitnya, diapain? Yummi makadzalik, maka dibolehkan untuk ditayamumkan saja. Tayamumnya apa? Muka sama tangan. Walaupun itu mengganti daripada mandi. Ini kan tadi dimandiin, tayamumin, diaurin abu semuanya. Jangan gitu. Tayamumin muka sama tangan itu. Jadi mandiin mayit itu sampai sebegitunya ya. Ini kan yang kita lihat secara umum saja udah. Tapi ternyata memang ada sunnah-sunnahnya, ada hal-hal yang makruh juga dalam rangka memandikan si mayit. Lalu kalau bekas mandiannya bagaimana tuh? Jangan. Oh, bekas mandian dicium muka deh. Lah kan itu bekas inian ya? Ya bekas mandiin, berarti apa kot? Ya buang. Itu cium muka biar nggak gerayasan katanya gitu. Lah. Kan gitu ya? Ada orang katanya biar nggak gerayasan itu cium muka gitu. Sering gitu ya? Ya jangan, udah dihilangin dah. Gitu. Orang mau bekas mandian emang udah kotor ya, buang. Ini bekas mandiannya nih katanya biar nggak gerayasan gitu. Tahu nggak Bu? Ada yang nggak tahu gerayasan apa? Gerayasan terbayang-bayang terus ya, mati. Rasanya masih ada aja dia gitu ya. Terus kalau kita ngelihat misalkan dia orang udah mati tapi ada, bagaimana tuh? Itu bukan dia, itu setan perumputan namanya kan itu. Setan perumputan. Jadi jadian itu dia menyerupai ya. Itu untuk ngapain? Nguji iman kita. Ini orang udah meninggal ya dia bisa jadi diizinkan sama Allah, bisa jadi kagak gitu. Kalau ada orang mati jadi pocong, ada nggak? Kagak ada Bu, itu mah setan. Tega amat orang udah mati jadi pocong. Pocong Mumun. Dulu ada filmnya itu kan ya. Pocong Mumun. Ya. Selanjutnya nanti ya mengkafankan itu ya. Jadi ghusl mayit, lalu kafnul mayit, mengkafankan si mayit. Insyaallah kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.